Bareng aku di sini Putri Septiani. Jadi saya sekarang akan berbincang-bincang dengan 3 relawan yang telah bersedia membantu saya pada hari ini dalam topik hubungan katabolisme dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan 3 relawan. Saya persilakan kepada 3 relawan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Pak Gede, silakan perkenalkan diri, pekerjaannya apa? Om Swastiastu. Oke, saya perkenalkan diri, nama Gede Puspo, umur 60 tahun, pekerjaan petani, beralamat tinggal di Dusun Gunung Sari, Desa Tegalingga, Kecamatan Kesada, Kabupaten Buleleng, Bali. Oke. Yang kedua ada Pak Komang, silakan Pak Komang perkenalkan dirinya dan juga pekerjaannya apa. Om Swastiastu, nama saya Komang Subawe, beralamat Desa Tegalingga, Dusun Gunung Sari, pekerjaan petani serabutan. Ya, demikian perkenalan saya. Nah, selanjutnya ada Kak Eni, silakan Kak Eni perkenalkan diri dan juga pekerjaannya apa. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nia Priliani, umur saya 25 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Dinas Gunung Sari, Desa Tegalingga, Kecamatan Sukasari. Oke, biar enak saya mau pindah dulu di sini. Nah, jadi di sini saya sudah meminta bantuan kepada 3 relawan untuk mengatur pola makan dan juga porsi makan dalam 1 minggu. Jadi penasaran bagaimana testimoni dari ketiga relawan? Saya persilakan kepada Pak Gede terlebih dahulu. Jadi pada hari Senin kan saya sudah meminta Pak Gede untuk makan 1 porsi penuh dan melaksanakan kegiatannya seperti biasa seperti itu Pak Gede. Jadi bagaimana perasaan Pak Gede? Apakah merasa seperti apa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Dengan pola makan yang ya katakanlah itu 100% untuk kegiatan sehari, ya sudah cukup dan bisa pakai bekerja dan tidak ada rasa lelah, dan ya seperti biasa yang saya lakukan itu pekerjaan sebagai petani kebun, petani ternak, saya bisa dah melakukan pekerjaan seperti biasa dengan pola makan yang sedemikian. Oke, berarti untuk pola makan 3 kali sehari dengan porsi yang penuh itu menurut Pak Gede sangat cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu Pak Gede ya? Cukup. Oke. Nah, untuk hari Selasa saya meminta Pak Gede untuk makan setengah porsi. Jadi, tapi untuk kegiatannya itu masih sama seperti pada hari Senin. Jadi, apakah Pak Gede itu merasa kekurangan energi, kekurangan tenaga, atau bagaimana? Kita bakalan tanya langsung sama Pak Gede. Ya, terima kasih kembali. Kalau makan yang porsinya 100% ya cukup itu, pakai energi pakai tenaga untuk sehari. Ya untuk pertama kalinya dikurangi 50%-nya itu untuk menguji bahwa apa mungkin bisa seperti yang makan 1 porsi penuh. 1 porsi penuh. Ya kalau perjalanan pertama mungkin tidak begitu terasa gitu. Ya ada keterlambatan energinya gitu, mungkin tidak sepenuhnya, kemungkinan itu karena pola makan yang kemarin itu hari Senin masih bisa membantu untuk pola makan hari Selasa untuk pekerjaan. Berarti energi yang di hari Senin itu masih ada untuk hari Selasa seperti itu Pak Gede ya? Ya kira-kira mungkin begitu. Jadi kesimpulannya bahwa makanan itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjadi energi seperti itu. Nah, kalau kita mendengarkan hanya dari 1 testimoni relawan, rasanya masih kurang. Lalu kita bakalan tanyakan lagi kepada relawan yang kedua, apakah yang dirasakan oleh relawan kedua. Biar nggak penasaran, kita langsung tanya aja kepada Pak Komang. Silakan Pak Komang. Ya, menurut saya sih kalau makanan itu sangat penting bagi kita kan. Dan namanya kita bekerja keras, makan yang biasa itu ya sangat menunjang bagi saya untuk menghasilkan tenaga. Kita bekerja ya tidak terlalu capek gitu. Tapi kalau misalnya kita itu kan
hari Selasa itu kita makannya cuma setengah, sangat merasakan kekurangan energi itu, mungkin belum terbiasa gitu. Nah, contoh kekurangan energinya itu seperti apa? Ya lemes, kayak gemetar, kakinya gemetaran. Nah, itu dari dua relawan dan sudah menyatakan bahwa makanan itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi untuk bekerja seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk testimoni yang ketiga? Kita dengarkan langsung dari Kak Eni. Bagaimana Kak Eni? Ya mungkin hampir sama ya dari Pak Gede sama Pak Komangnya. Ya untuk kalau hari Senin kan makanan penuh itu yang mungkin bisa menunjang gitu. Jadi cukup lah untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa itu. Jadi agak tenaganya agak lebih Besar. ya untuk lebih melakukan besar kegiatan. gitu. Terus kalau untuk hari Selasa itu kan 50%-nya, jadi tenaganya agak sedikit berkurang, lebih cepat capek, itu lemes, kadang kepala agak pusing gitu. Ya pokoknya mungkin karena belum terbiasa, jadi itu lebih kurang lah tenaganya daripada yang hari Senin. Jadi karena relawan kita itu mayoritas petani, jadi membutuhkan tenaga dan energi yang cukup tinggi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi memerlukan makanan yang cukup untuk kebutuhannya melakukan kegiatan seperti itu. Nah, sekian testimoni yang kita lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 relawan yang telah sudah membantu saya pada hari ini. Jadi semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi kajian bahwa tubuh kita itu membutuhkan makanan untuk sumber energi. Halo teman-teman, katabolisme merupakan suatu proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, yaitu merubah molekul-molekul yang besar atau kompleks menjadi lebih sederhana. Sehingga asupan tersebut akan menjadi energi dan akan membangkitkan tenaga atau bisa dibilang itu merupakan bahan bakar dalam tubuh kita sendiri untuk melakukan aktivitas. Jadi setelah melihat dan mengikuti beberapa testimoni dari relawan yang bersedia membantu saya, dapat saya simpulkan bahwa tubuh kita itu layaknya seperti motor. Kenapa seperti itu, teman-teman? Motor itu membutuhkan bahan bakar untuk menempuh jarak. Jadi kalau misalnya kita memberikan bahan bakar yang sedikit pada motor tersebut, maka jarak yang dekatlah yang dapat kita tuju seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan lebih banyak bahan bakar pada motor itu, maka semakin jauhlah jarak yang bisa kita tempuh seperti itu, teman-teman. Jadi sama halnya juga dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita memberikan sedikit makanan dalam tubuh kita, maka sedikit pula energi yang tubuh kita dapatkan, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Begitu juga kalau misalnya kita memberikan banyak asupan makanan dalam tubuh kita, sehingga energi pun yang diciptakan lebih banyak seperti itu, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu lebih maksimal seperti itu, teman-teman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, bahwa hubungan katabolisme dengan kehidupan sehari-hari itu dilihat dari asupan makanan yang akan nantinya dirubah menjadi energi dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih teman-teman.